Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan Tripad Mini yang ke-6 untuk PGSD atau untuk guru sekolah dasar bagi P3K Guru tahun 2021. Sesuai di jadwal, kurang dari sebulan lagi sudah seleksi kompetensi kedua. Jadi yang belum keterima, semangat dalam belajar. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Bu Ani adalah guru kelas 2. Bu Ani sedang mengajarkan perkalian ke siswa-siswinya. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Ani sudah mengajari siswa-siswi cara menjumlahkan bilangan. Saat Bu Ani memberikan soal-soal perkalian kepada siswa-siswi, dari pernyataan Bu Ani memberikan soal-soal perkalian, maka situasi tersebut dinamakan yaitu yang C, akomodasi. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip penjumlahan, maka ketika mempelajari prinsip perkalian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan yang sudah dikuasainya dengan prinsip perkalian, yaitu informasi baru ya ini. Inilah yang disebut proses asimilasi. Jika anak tersebut diberikan soal-soal perkalian, maka situasi ini disebut akomodasi. Jadi asimilasi itu adalah proses pengintegrasian, yaitu dari prinsip penjumlahan ke prinsip perkalian. Ya, ini kan perkalian ini kan informasi baru, sedangkan informasi lamanya adalah penjumlahan ini. Nah, jika anak tersebut diberikan soal-soal perkalian, maka situasi tersebut dinamakan akomodasi. Soal nomor 2, teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZPD atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Dari pernyataan di atas merupakan pengertian teori belajar, yaitu yang E, sosiokultur. Teori belajar ko-konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Jadi titik tekannya pada bagaimana seorang itu belajar dengan bantuan orang lain. Jadi bisa dengan temannya karena tidak bisa mungkin kalau dengan gurunya merasa kesulitan, kemudian belajar dengan teman sebayanya. Nah, ini karena keterbatasan dirinya. Ini merupakan teori belajar sosiokultur. Soal nomor 3, perkembangan sosial menurut Hurlock tahun 98 halaman 250 adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di bawah ini yang bukan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah yaitu yang A, status sosial budaya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu yang pertama keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Jadi bukan sosial budaya tetapi sosial ekonomi. Soal nomor 4, pengetahuan yang meliputi skema-skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda adalah yaitu yang C, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model, mental atau teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan konseptual meliputi 3 jenis. Yang pertama, pengetahuan klasifikasi, yang kedua prinsip dan generalisasi, yang ketiga pengetahuan teori model dan struktur meliputi pengetahuan mengenai prinsip dan generalisasi bersama dengan hubungan di antara mereka yang menyajikan pandangan sistemis, jelas dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah atau pokok bahasan yang kompleks. Jadi ini adalah pengetahuan konseptualnya. Soal nomor 5, jika guru ingin menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai, maka guru bisa melaksanakan penilaian dengan yaitu C, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau penilai terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai.
Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Jadi bukan data yang utama, tapi hanya untuk konfirmasi bagi guru kelas maupun guru bimbingan konseling. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Jadi untuk menilai teman itu jujur atau tidak, ada tenggang rasa atau tidak, dan saling menghargai. Jika baik ya ditulis baik, jika buruk ditulis buruk. Soal nomor 6, sinonim dari babysitter adalah yaitu yang pramusiwi. Ya, pramusaji itu pelayan resto, pramuwisma pembantu rumahan, pramuniaga pelayan toko, pramuwisata tour guide atau pemandu tur, sedangkan pramusiwi adalah babysitter. Soal nomor 7, gangguan belajar yang terjadi pada koordinasi motorik anak disebut yaitu yang C, dispraksia. Kalau disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Jadi grafia itu kemampuan menulis. Sedangkan diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol matematika. Jadi kalau diskalkulia itu kesulitan belajar dalam memahami matematika. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Jadi kalau disleksia itu lebih luas dari disgrafia. Kalau disgrafia kan hanya kemampuan menulis, tapi disleksia itu kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Selanjutnya, dispraksia adalah gangguan yang terjadi pada koordinasi motorik anak, di gangguan pada motoriknya. Disfasia, gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Jadi ini kemampuan berbahasanya ya. Jadi pada usia 7 tahun itu sudah bisa berbahasa, sudah bisa berkomunikasi, ini tidak berarti anak tersebut mengalami disfasia. Soal nomor 8, usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satu pertempuran yang terjadi pada 20 November 1946 dipimpin oleh Letkol Tri I Gusti Ngurah Rai adalah yaitu yang Pertempuran Margarana. Terdapat beberapa pertempuran yang terjadi pada saat masuknya sekutu dan nikah ke Indonesia yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Yang pertama, pertempuran Bojong Kokoson, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran peristiwa 10 November di Surabaya, pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, pertempuran Lengkong, Bandung Lautan Api, pertempuran Selat Bali, pertempuran Magarana. Ini terjadi di Margarana, Tabanan, Bali pada 20 November 1946 dipimpin oleh Letkol Tri I Gusti Ngurah Rai. Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, pertempuran Laut Cirebon, pertempuran Laut Sibolga, agresi militer 1, pembantaian Rawagede di Rawagede Karawang, agresi militer 2, kemudian serangan umum 1 Maret 1949. Soal nomor 9, di bawah ini yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah yaitu yang A, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kewenangan MK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bab 3 pasal 10, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 10 di bawah ini merupakan perbedaan dari proyek based learning dengan problem based learning adalah yaitu yang C. PBJL ini proyek based learning ini ya. Dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau membimbing, sedangkan PBL dimulai dengan sajian masalah bagi siswa untuk memecahkan atau pelajari lebih lanjut. Ini kalau proyek based learning dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau membimbing, sedangkan problem based learning ini dimulai dengan sajian masalah bagi siswa untuk memecahkan atau pelajari lebih lanjut. Jadi itu ya. Nah, jadi proyek based learning ini ada 5 ciri, sedangkan problem based learning ada
4 ciri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ingin belajar bersama dengan kuis-kuis di grup Telegram, bisa gabung, yang link grup Telegramnya ada di bawah ini. Tetap semangat, semoga bisa keterima di seleksi kompetensi 2. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.